bumi silakan hancurkan dirimu sendiri. Maka nanti bumi itu kan apa? Pada surat Al-Zalzalah itu kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua yang di dalam bumi itu akan keluar. Orang bilang yang di dalam bumi itu apa? Tambang, emas, batu, pegunungan itu. Orang-orang yang sudah dikubur pun pasti akan keluar. Emang orang dikuburin di mana? Di atas langit, di genteng, di dalam bumi. Jadi semua yang ada di dalam bumi itu akan keluar. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu malaha. Apa kata bumi? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Karena Allah sudah mewahyukan kepadanya, Allah sudah memerintahkan kepada bumi, Allah sudah merestui bumi untuk menghancurkan dirinya. Itu jawaban dari ayat ini. Ya, kita paham ternyata selama ini bumi ini masih tenang, tidak bergolak, tidak terjadi bencana. Kenapa? Karena Allah mengizinkan kita. Bersyukurlah. Mungkin di bumi ini Indonesia masih aman-aman saja, karena masih banyak orang-orang soleh yang kita tidak bisa berdoa pada Allah supaya diberikan keamanan. Masih banyak paku-paku bumi yang kita nggak tahu. Masih banyak orang-orang soleh yang pada bangun malam yang berdoa khusyuk supaya diberikan keamanan dan ketentraman. Kita sudah bahas dulu nih waktu kajian hadis arba'in bahwa satu orang soleh itu bisa menjaga dirinya dan keluarga serta lingkungan sekitar. Kenapa kita di Bekasi sekarang masih aman-aman saja? Jangan-jangan ada orang soleh di sini yang ikhlas ibadah kepada Allah, doa kepada Allah, sehingga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud dulu. Kemudian wahuqqat. Nah, wadina ilabiyah yakni tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya dan memerintahkan kepadanya untuk terbelah. Yang demikian itu terjadi pada hari kiamat. Wahuqqat, dan memang sudah semestinya langit itu patuh. Kalau kata Allah, "Oi, pecah." Kata Allah, "Jangan." Jangan. Karena alam raya ini semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu. Bahkan iblis saja tunduk, Pak. Iblis tunduk. Kan kesan iblis cuma satu. Saya mau tanya, iblis sujud nggak kepada Allah? Iblis sujud nggak kepada Allah? Dia cuma nggak sujud kepada siapa? Pada Adam. Iblis itu sujud kepada Allah. Dia cuma nggak mau sujud kepada Adam. Nah, kita berbalik. Sama orang, sama bos, kita nunduk banget. Sama Allah berani senggaya. Ada nggak tuh orang bela-belain bos sampai ke salat subuh? Oi, ada nggak? Ada nggak orang kagak puasa bela-belain sampai bosnya senang? Maka dengan iblis dalam hal ini ya, dan dengan iblis cuma kagak tunduk sama Adam. Tapi apa Allah sendiri tidak dulu kagak tunduk sama yang bikin iblis, kagak tunduk sama yang bikin manusia. Maka luar biasa manusia. Maka dia bilang kalau patuhnya dia lebih hebat dari malaikat, giliran dablek lebih hina dari iblis. Kata iblis, gua mah cuma kagak nyembah manusia, masih di rumah Adam, lebih parah. Masih sama yang punya yang bikin Adam. Kenapa kita lihat ini apa ya? Ironis ya? Benar nggak? Sama manusia takut, tapi sama Allah tidak. Sudah seharusnya langit itu patuh kepada perintahnya, karena Dia Maha Besar. Allah itu Maha Besar. Tidak dapat dicegah dan tidak dapat dihalangi apa yang dikehendakinya. Bahkan
dia mengalahkan segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk patuh kepadanya. Kemudian dalam firman Al-Qur'an Allah bilang, apa kata Allah? Wa idzal ardu muddat. Apa muddat? Apabila bumi diratakan, muddat. Apabila modot, apa modot? Maka yuk modot apa modot? Bumi modot, dia apa? Dibentangkan. Maka nanti di hari kiamat nanti, bahwa ketika seluruh isi bumi dikeluarkan semua, maka bumi nanti akan menjadi rata. Nggak ada cekungan, nggak ada cemplungan, nggak ada gunung, nggak ada rata. Bahkan digambarkan Pak, kalau saking ratanya bumi itu, kalau kita gelindingin gundu, apa gundu tala gitu, bola, dia akan terus tidak akan berhenti. Saking banyak, saking rata. Di mana nanti seluruh makhluk Allah akan dikumpulkan, dikumpulkan di situ di atas. Mungkin kita saja dalam padang mahsyar. Dan sebuah hadis dari Ibnu Jarir dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah, maddallahu al-ardha madda adimi hatta la yakuna li basharin minan nasi illa mawdi'a qadamaihi fa'akun awwalu man yud'a wa Jibril an yamini rahman wallahi ma arahu qablaha." Kata Rasulullah, apabila nanti hari kiamat, apabila kiamat terjadi, Allah menghamparkan bumi menjadi rata seperti selembar kulit dihamparkan. Gelap. Kemudian sehingga tiada tempat lagi bagi seorang muslim, bagi manusia kecuali hanya tempat bagi kedua telapak kakinya. Karena semua makhluk pada hari itu telah dibangkitkan. Jadi enggak ada satupun makhluk yang dibangkitkan. Semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku adalah orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah. Jadi nanti ketika dikumpulkan umat manusia seluruh dunia, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar itu nanti. Nah, nanti akan ada yang dipanggil. Enggak semua enggak berani ngomong, enggak berani berbicara, saking takutnya semua. Maka orang yang pertama dipanggil oleh Allah adalah aku, kata Rasulullah. Aku adalah orang yang pertama kali dipanggil. Sedangkan Jibril berada di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pemurah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku belum pernah melihatnya sebelum itu dan aku berkata, kata Rasulullah, "Ya Rabb, inna hadza akhbarani annaka arsaltahu ilayya." Wa yaqulu Allah azza wa jalla sadaqa thumma tushaffi'u fa aqulu ya Rabb ibadika 'abduka fi akhratika. Kata Rasulullah SAW, "Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya malaikat ini," Jibril maksudnya, karena Jibril di sebelah kanan kan. Rasulullah ngomong, "Sesungguhnya malaikat ini atau Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa engkau telah mengutusnya kepadaku." Allah menjawab, "Ya benar, memang dia telah kuutus." Kemudian aku mohon kepadamu ya Rabb untuk syafaat dan aku katakan, "Ya Rabb, tolonglah hamba-hambamu yang menyembahmu di berbagai penjuru bumi." Jadi nanti di hari kiamat itu Rasulullah meminta kepada Allah supaya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala diberikan syafaat. Kita bicara syafaat, kita bahas lebih jauh. Ada syafaat Syafaatul Uzma. Syafaatul Uzma itu syafaat agung. Jadi syafaat itu diberikan kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Loh kok bisa? Jadi gini, digambarkan bahwa ketika nanti di padang mahsyar seluruh makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, itu nggak ada yang bertindak, nggak ada berbuat apapun. Semua masih nunggu. Allah belum gelar persidangan, semua nunggu, gelisah. Semua pengen cepat-cepat, yang pengen surga pengen cepat-cepat ke surga dan sebagainya. Karena pada masa itu nggak, ya kalau kita bahas, kita pernah kaji dulu ya. Luar biasa pada masa itu sampai apa tuh? Sampai ada orang kalau
amal ibadahnya. Karena ada 7 yang Allah berikan perlindungan. La zilla illa zilluh tadi. Nah 7 orang itu tadi itu pasti akan Allah lindungi. Nah tapi selebihnya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar semua nunggu.